Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asaddan nasi bala'al anbiya thumma syuhada thumma amthala fal amthal. Amma ba'd, para salikin, para muridin, jamaah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmah dan maunah dari Allah Ta'ala. Karenanya kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan masih melanjutkan tentang rintangan seseorang yang akan mendekatkan pada Allah. Ingat, senyampang dan semakin seseorang ingin mendapatkan Allah, ujiannya juga besar. Masalahnya mau nggak kita diuji, atau justru berbalik kontradiksi, determinus. Nggak usah deh, daripada diuji saya nggak usah dekat dengan Allah. Kadang-kala orang seperti itu, saya takut haji nanti seketahuan siapa saya. Jadi karena itu artinya apa, kontradiksi dengan determinis, dengan sebuah ketentuan dia bertentangan. Nah, karena itu Rasulullah bersabda, inna asad dan nasbal al anbiya, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi dan para rasulnya, tsumma syuhada, kemudian para syuhada, tsummal amthal, ya, kemudian bawahnya wali, kiai, ulama, guru, mursyid, itu ujiannya banyak. Jadi dengan demikian ya kita siap enggak menghadapi ujian, khususnya dalam urusan dunia, urusan rezeki. Mari kita lanjutkan, itu hadis terakhir kemarin waktu kita bahas. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ra'aitallaha yahbisa anka dunya aw yukthiru 'alaika sa'idal wal bala, ya, apabila engkau mengetahui Allah yahbisa anka dunya, dan kamu itu ditahan urusan dunia, ya nggak usah terlalu kaya, nggak usah jadi 100 orang terkaya di Indonesia. Dia datang dari mana? Dia ambil dari tambang. Padahal tambang itu adalah warisan untuk anak cucu kita, tapi dihabiskan oleh mereka, maka itu adalah tidak berkah, karena punya hak masyarakat, hak anak cucu kita. Tapi kalau kita yahbisu anka dunya au yukra 'alaka sa'idal wal balwa, kemudian kita dunianya biasa-biasa, ada kesusahan, ada kekurangan, fa'lam annaka indahu aziz, maka ketahuilah engkau sedang di sisinya yang maha mulia. Jadi kita sedang diuji, semakin diuji semakin disayang, gitu ya. Wa annaka indahu bimakan alim, dan engkau sedang diberi kedudukan yang paling tinggi, paling luhur. Hartamu untuk apa? Zakatnya seberapa? Infaknya, sedekahnya jalan enggak? Kalau enggak, fahullu, hartanya itu nanti akan dikalungkan di dalam
dadanya dan dia akan membelenggu dirinya di yaumil akhir. Kita enggak, kita ditempatkan di tempat yang mulia. Oh, ini rezekinya biasa tapi tetap sedekah. Oh, itu luar biasa. Jadi kita kalau sedang diuji urusan dunia berarti Allah menyayangi kita. Wa annahu sliku bihi tariqu auliya'ahu, maka dengan demikian engkau sedang dipilihkan jalan menuju kekasihnya, engkau sedang diberi jalan menuju aulia, menuju wali Allah. Wali Allah itu kan ada beberapa macam, ada yang tahu atau tidak. Ya, orang yang sederhana itu adalah pilihan Allah, auliya'ihi. Fa innahu yaraka wa la yahtaju ila dzalik, karena sesungguhnya Allah senantiasa melihat dirimu, yaraka wa la yahtaju ila dzalik, dan dia tidak membutuhkan semua yang ada embel-embel kita itu. Pangkatnya apa, uangnya berapa, jabatannya apa, nothing. Itu tidak ada sesuatu di hadapan Allah. Tapi kalau kita diuji, diberi kekurangan, berarti kita diberi thariqun illa auliya'i. Kita sedang diberi jalan untuk menjadi kekasih Allah. Amma tasma'u qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Allah, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Allah menyayangi kita. Balik rofa minnatu alaika, bahkan Allah sedang memilah, ya, ikrofa lagi mengetahui, Allah pasti mengetahui, tapi dipilah minnatan, jadi karunia-karunia Allah atas kita, alaika fima yahfadhu alaika min salahatika, dan menjaga untukmu berupa kebaikan nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, sugih nek dunia itu pirang tahun sih? Berapa kayanya di dunia ini? Ya, paling merasakan itu di usia 50, 60 sudah makan enak, 60 70 sudah tidak bisa merasakan enak, 80 kita siap-siap untuk wafat, atau 70 kita wafat. Ya, nggak ada kenikmatan yang abadi di dunia meskipun kaya raya, nggak ada. Mau jabatan, jadi presiden yang maksimal 10 tahun, nggak bisa. Jadi menteri pilihan kalau 2 periode, nggak bisa. Jadi nggak ada nikmat di dunia ini. Tapi anehnya orang tuh mengejar yang gini-gini nih, ya. Wa yukthiru min ajrika wa thawabika, dan dia memperbanyak ganjaranmu dan pahalamu. Allah artinya sedang mempersiapkan nanti di yaumil akhir. Wa yunjiluka manazila abrar wal aizza indahu, dan beliau menempatkan kepada kita kedudukan yang baik, manazilal abrar wa izzatu indahu, dan orang-orang yang mulia itu nanti di sisi Allah. Fakam tara min awaqibi hamidatin wa mawahiba karimah, maka berapa banyak bila engkau mengetahui berbagai balasan dari Allah yang maha mulia. Wallahu waliyut taufiq bi minnatin wa fadlih. Semoga Allah memberi pengaturan kepada kita taufik dan segala karunia dan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini yang menyangkut ujian, tantangan. Sekarang al-faslun, ini ada tambahan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bil jumlati idza alimta yaqinan anna Allah ta'ala wal maliku bi dhamani rizqika. Jadi wa bil jumlati secara umum, ya, secara geramjangan gitu, idza alimta, apabila engkau sudah tahu, yakinan, dan engkau yakin annahu ta'ala wal mali'u, bahwa Allah itu yang maha sempurna, bidhamani rizika, dan memberi rezekimu, alladzi la buddalaka minhu fi baqaika wa qiyamika bi ibadatik. Maka kalau sudah kita tahu Allah pemberi yang paling sempurna, yang maka tidak boleh tidak bagimu
pasti mendapat jaminan dalam rangka melanjutkan hidupmu dan penunaianmu untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu ya, kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diberi hidup ini adalah untuk ibadah. Wa annahu qadiru ala ma yasha'u kaifa yasha'an, dan Allah akan memberikan sebuah kekuatan, Allah Maha berkuasa dan menghendaki terhadap apapun yang belum kehendaki. Artinya ma yasha'u kaifa yasha'an itu adalah nggak ada sesuatu yang bisa mengerem Allah, itu nggak ada. Kalau sudah Allah memberi jabatan X pada seseorang, ya jadi. Meskipun difitnah jadi guru, kepala sekolah, jadi dosen, jadi dekan, jadi rektor. Kalau jadi ya jadi. Tapi kalau dihalang-halangi nggak bisa. Karena Allah ma yasha'u kaifa yasha'an, Allah itu Maha menghendaki, bagaimanapun Allah akan tetap menghendaki, ya. Wawal basiru bi hajatika halan wa halan sa'atan fa sa'atan, dan Allah Maha melihat dengan kebutuhanmu dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Coba Bapak Ibu sekalian, kita punya anak mau sekolah, kuliah kan? Nggak tahu caranya dari mana, Allah kasih, asal niatnya baik. Orang tua saya dulu, saya tani biasa di sawah, tapi anaknya kuliah semua. Apa? Min khaitsul yahtasib. Karena wa man yattaqillah, karena kita bertakwa dan melakukan penghambaan pada Allah. Kemudian Allah tahu, kemudian Allah basirun bihajatika, Allah mengetahui dengan hajat kita. Ittikal ta'ala dhamani wal haq, maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah yang maha benar, wa wa'dihi sidqi, dan janjinya itu pasti jujur. Innallaha la tuflihul mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji sedikit pun, tidak akan pernah, ya. Manusia saja yang suka janjinya nggak ditepati. Tarsok, apa itu? Bentar besok nggak jadi. Nggih tapi nggak kepanggih. Ini orang Jawa ya. Tapi kalau orang biasanya kota, tarsok, entar besok. Wasakana qalbu bidzalik, dan kalau kamu menyerahkan semua pada Allah, karena Allah tahu kebutuhan kita, wasakana qalbuka, hati kita yang menjadi tenang. Bidzalika, dengan sikap yang kita menyerahkan tahwid kepada Allah. Wang sarafta an dzikril alaiki wal asbab, dan berpalinglah engkau dari mengingat berbagai dengan makom asbab. Jadi dalam urusan dunia itu ada dua makom, satu makom asbab, dua makom tajrid. Makom asbab adalah orang mutazilah. Kalau saya begini pasti begini. Kalau saya begini saya kaya. Kalau kerja keras kaya. Banyak ke orang kerja keras tidak kaya. Orang kaya itu apa? Bisa istijrat, bisa karena amanah. Jadi dengan demikian, kurangilah olehmu tentang sesuatu makom asbab. Jadi dengan demikian, andika ala ikal wal asbab, nggak usah terlalu banyak asbab. Saya begini akan begini kan. Jalanin saja hidup, pantarai, ngalir saja. Allah akan datang. Sungai itu akan bermuara ke laut setelah dari air dari atas gunung. Nggak ada, paling ada nih ngarai belok kanan, akhirnya ke laut juga. Artinya juga seperti itu. Kalau Allah sudah kehendaki bertemunya antara air laut dengan air sungai, dan di situ akan memang rezeki kita pasti ketemu. Ya, jadi dengan demikian, ala ikal asbab itu adalah kita kurangi rasionalitas dalam hidup, tapi pasrahkan pada Allah. Orang Ahlussunnah wal Jamaah yang penting ikhtiar, nanti Allah yang menentukan. Itu aja, tidak usah harus nggak ada. Tsumma wa ta'allaqu qalbik,
dan ketergantunganmu hatimu dengannya. Nah itu dunia. Nggak usah terlalu ke dunia, ya. Dunia ya, tapi aja ke dunia. Idzan alaika la tu'nika wa la ta'fika, sebab berbagai pertalian itu tidak bisa yang mengayakanmu itu. Tidak bisa. Ya. Siapa yang bisa mengayakanmu itu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Dunallah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita mencukupi hidup itu dunallah Azza wa Jalla, kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada. Fa innahu ta'ala yusirru aqalaha wa surbaha thumma huwa alladhi yumri'uha wa yu'inuha. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala dia yang memudahkannya dimakannya apa yang kita makan dan minum, aqlaha wa surbaha, kemudian dia yang melezatkannya dan mengenakannya. Duwe duit, duwe sego enak, makan nasi kebuli semalam, kalau kondisi sakit kan tidak ada keindahan, tidak ada kenikmatan. Kenikmatan itu berarti dari Allah. Urusan pengecapan air liur kita itu ada rasa enak, tapi kalau orang sakit dihilangkan semua. Jadi yang bisa mengenakan makanan minuman itu adalah Allah. Tsumma huwallazi yulhaqqu qawwataha wa naf'aha, Allah yang memberi kekuatan dan memanfaatkannya, wa yadfa'u an katsiqala wa durha, dan Allah yang menyingkirkan dari semua beratnya dan bahaya hidup kalau kita sabar. Tapi kalau tidak, semuanya menjadi berat. Wa huwa ta'ala yu'nika wa ya'fika, Allah lah yang mengayakan dan mencukupi kita. Dunaha idza sya'a, bukanlah kalau jadi dunaha idza sya'a, bukan karena kita. Yang menghendaki itu memang Allah. Jadi jangan sampai kita punya pikiran begini, karena saya bekerja keraslah saya kaya. Enggak. Karena saya kuliahlah saya menjadi pinter. Karena saya kuliah ya saya menjadi pejabat. No. Banyak orang kuliah biasa-biasa saja, tapi banyak orang yang biasa-biasa tapi luar biasa kekayaannya, jabatannya. Nah, karena apa? Dunaha idza sya'a, bukan karena kita. Jadi dengan demikian ada tiga, ada namanya ikhtiar, yang kedua ada sunnatullah, yang ketiga ada inayatullah. Ikhtiar, ya, kalau sunnatullah belaka pasti berhasil. Mengapa belum berhasil? Mengapa yang berhasil ada yang tidak? Karena inayatullah, karena pertolongan Allah. Yang kita inginkan sebagai orang Ahlussunnah Jamaah tiga ini, ya ikhtiar, ya sunnatullah. Sunnatullah itu ya sunnatullah, kausalitas, tapi kata kuncinya adalah inayatullah, pertolongan. Ya, tapi sekalian, fal amru kullu ilaihi wahdahu la syarika lahu wa fatawakkal alaihi la ghair. Karena itu, wahai para murid, wahai kita semua para jamaah, fal amru, maka segala urusan kulluhu illa wahdahu, kembalikan pada Allah yang satu, la syarika lahu, tidak ada yang mensyarikatkan, yang menyekutukan, fatawakal alaihi la ghairi, tawakallah la ghairi, bukan untuk kepada yang lain, apalagi atasan, teman, enggak. Tawakal kita itu hanya Allah. Manusia kita, jabatan, atasan itu hanya wasilah, tapi penentunya Allah. Wa kadzalika tatruka tadbiru fi umurika ila mayyitabir sama wal ard, dan begitu pula tinggalkan olehmu pengaturan dalam semua urusan, ya, karena Allah itu yang menguasai zat langit dan bumi. Karena itu kita harus yang menyerahkan. Karena itu kita serahkan pada Allah. Wa tirihu nafsa'an sa'in la yablughu ilmuka wa turihu selehno, istirahat, jangan ngongso.
jangan gongso ya. Jangan ambisius. Ngoyo ya. Ya, bengi dadi awan-awan dadi bengi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, golek duit serepes, rong repes, telung repes, serupiah, dua rupiah, kerja keras. Karena itu Allah mengatakan wa turihun nafsaka, wes selehno wae ansaiin terhadap sesuatu layak luhu, dan juga beberapa kepentinganmu itu ya ilmuka, karena ilmumu juga nggak nyanda, wa fikruka, dan pikiranmu juga nggak nyanda, fi amrika ghota, itu urusan Allah. Mengapa orang biasa kok sugih? Ya karena Allah kendaki, akal kita nggak nyanda. Betul? Kan manusia itu kan nggak sabar, nguwongso, ambisius, ngikut konco, nginjek kepalanya teman untuk hanya ingin naik menjadi eselon 3, eselon 2, eselon 1 misalkan ya. Tapi nyembah bokongnya atasan, maaf ya ini kasar ya. Naudzubillah, nggak usah gitu. Faturih nafsaka, selehno wae deh, awakmu itu selehkan saja, letakkan, istirahatlah, nggak usah neko-neko. Fanadharka fi amrin yakun wadan, karena apa? Perenunganmu terhadap sesuatu itu telah terwujud untuk besok. Besok itu sudah kita mau jadi apa itu sudah ada. Mau dapat rezeki dari mana, saya ngasih apa, ada sesuatu yang tidak nyangka-nyangka, tahu-tahu nganter berkat misalkan, ya udah ada, ya. Wa nadhara amra yang wadat au yaku au la yakunu anu kaifa yakun, dan tidak bisa terwujud meskipun engkau ingin mewujudkan. Koyok-koyok kan, saya akan begini, gledek tahu ya, tiba juga apa ya, nyatanya kok begini, ya, gitu loh. Banyak orang itu kecele bahasa Jawa lagi ya, kecele. Ya, oke ya. Jadi apa? Aula yakun wa annahu kaifa yakun, dan kamu juga nggak akan bisa mewujudkan kalau sudah yang ditentukan oleh Allah kan. Nah, karena itu dua kata yang harus kita hilangkan. Fataqufu an la'alla walau id laisa fihi. Fataqufu, maka cegahlah dirimu an sebuah perkataan la'alla, jika, lau, apabila, andai matahari itu tangan saya. Ini lamun apa setengah gelas nggak genep ini. Kadang-kadang manusia kan gitu. Ya, sak sendok nggak genep, jadi setengah genep, tadi akhirnya ngelamun. Karena itu dalam hidup menurut Allah, menurut Imam Ghazali, fataqafu an la'alla walau walau jika mungkin matahari engkau akan saya walau idza lasabihi, maka dengan demikian tidak ada artinya itu semua, karena Allah sudah menentukan illa suhlal qalbi, kecuali menyibukkan hatimu, sibuk dewe, gongso, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, hatinya merongkol, akhirnya grundel, darah tinggi, sakit. Betul atau betul? Karena tadi tidak tarikh, tidak nyelehkan semua urusannya itu kepada Allah, ya. Kemudian kita itu suhlul qalbi wa darul waqti, dan menyanyikan waktu. Tes lek susah wukuf saja, lek ono masalah wukuf saja, konsentrasi meditasi pada Allah. Kalau di dalam tarekat namanya wukuf, kalau orang Hindu kira-kira meditasi, kalau kita itu hening, heneng, henung. Nah itu kalau pakai Jawa ya, hening, heneng, henung, merenung, dan kita tujukan pada Allah. Di situ kita akan menyelesaikan
wala'allahu takuna umruhum lam tahtub biya bibalika, dan mungkin saja engkau akan wujud berbagai perkara yang tidak pernah terlintas benakmu. Serahkan, nanti juga datang sendiri, gitu loh. Fayakun masabaka fi fikrika wa tadbirika, karena itu mendulukanlah pikiranmu dan seluruh keinginanmu, wa tadbi'ika waktu, dan penyiaan waktumu itu al-aziz fil lahwid, dan berbagai sesuatu yang berisi apa? Bila faidah lahwan, al-aziz fil lahwan, dan kamu itu banyak rencana yang muluk-muluk, bila faidah, dan itu tidak ada gunanya. Bahkan bal khusronan tandamu alaihi, ya, bahkan merupakan suatu kerugian atasmu, ya. Tandam artinya nyesal, wa tahbanu fihi, dan kamu akan menjadi penyebabnya, lima kana syughlil qalbi fihi, yang menyebabkan kamu itu lebih sibuk hatimu, wa tazil umuri fidalik, dan kamu tersia-siakan umurmu karena urusan ngejar yang tidak dalam posisi kebenaran, tidak mungkin, dan karena itu adalah hanya angan-angan, padahal Allah yang menentukan. Wa fi hadil makna libadi zuhdi, dan inilah yang dilakukan oleh para kaum zuhud radhiyallahu an. Sabaqo, kemudian ada syair begini. Sabaqat maqadirul ilihi wa hukmuhu, fa ahrih fuadaka min la'alla wa min laumi wa min laum. Telah mendahului takdir Tuhan, ya, dan putusannya sudah ada, maka nyamanlah hatimu dengan kata-kata semoga saja. Jangan bicara milau, jangan bicara semoga Allah, ya. Bicaralah semoga Allah meridhoi, mengabulkan. Jangan walau, jika Allah, nggak boleh. Saya kunu ma huwa ka'inun fi waqtihi wa aquhul jahalati mut'abun wa mahjunun. Akan terwujud sesuatu yang memang harus terwujud untukmu di suatu waktu. Wa akhu jahalah, dan saudara kebodohan adalah bersusah payah dan bersusah hati, ya. Jadi nggak usah dikejar macam-macam. Fala'alla ma taksahu laisa bika inin wa alla ma tarju laisa yakunu. Karena mungkin saja sesuatu engkau takutkan bukanlah yang engkau wujudkan. Kita maunya gitu, kita maunya begitu, tapi tidak akan terwujud. Karena apa? Itu bukan kehendak Allah. Nah, gitulah. Wala'alla ma tarju laisa yakunu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau mengharapkannya, tapi bukanlah engkau yang terwujudkan. Jadi karena semua Allah sudah dalam posisi yang menghendaki. Demikian Bapak sekalian, itu syair, 3 syair yang bisa menjadi inspirasi kita bahwa Allah lah yang sudah pasti menentukan, dan kita tinggal ikhtiar saja. Allahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.